kurir paket online menemukan kesenangan. Hai, perkenalkan, namaku Putra. Aku adalah seorang kurir paket. Aku berusia 24 tahun dan belum menikah. Aku pun belum pernah juga melakukan hal itu. Aku berangkat bekerja mulai jam 8:30, kadang pukul 9, tergantung kedatangan paket online. Karena di saat bekerja, aku langsung memilih barang paket yang akan dikirimkan. Kemudian aku berkeliling di daerah yang sudah menjadi jatahku. Aku membawa paket dengan jumlah yang banyak. Karena satu barang dihargai 1.500, jadi jika aku membawa 100 barang paket dan aku dapat hasil satu hari mengantar paket, yaitu 150.000. Suatu ketika, saat aku mengirim barang, ada paket code sebelumnya. Jika paket code aku menghubungi pembeli terlebih dahulu, "Selamat siang, Mbak," atau "Mas," paket code atas nama Firda. Kemudian mbak-mbaknya menjawab, "Iya, Mas, benar. Share lokasi saja, Mbak. Aku segera meluncur," kataku. Aku pun meluncur. Saat di depan rumah Mbak Firda, aku membunyikan bel karena rumahnya di gerbang. Siang itu seseorang wanita cantik keluar dari rumahnya. Paket Mbak Firda. Aku bingung. Ini aneh. Biasanya paketnya ada tulisan nama barang. Tapi itu tidak ada. Kemudian, sebelum aku kasih barangnya, aku memfoto barang dan pembelinya yaitu Mbak Firda. "Sebentar, Mas. Kalau mau difoto saya ganti baju dulu," kata Mbiok Firda. "Nggak usah, Mbak. Saya buru-buru," kataku. Mbak Firda keluar rumah dengan memakai pakaian yang serba ketat. Aku pun merinding dan bergetar karena harus memfotonya. "Tapi tak apa sudah ya, Mbak," kataku. "Ini uangnya, Mas. Pas ya," kata Mbak Firda. Setelah mengirim barang, aku setor uang dan pulang. Saat pulang dari kantor paket, aku membayangkan Mbak Firda yang tadi memakai pakaian yang bikin aku gemetar. Tabuhnya berisi seperti gitar Spanyol, kulitnya putih dan wangi. Aku pun di rumah memandanginya, memandangi fotonya. Aku tertarik ingin sekali melakukan itu dengannya. Tapi itu hanyalah pikiran belaka, hanya angan-angan. 3 hari setelahnya, aku kembali mengantar paket untuk Mbak Firda. Lagi-lagi, barang yang dibeli Mbak Firda tidak ada tulisan nama barangnya. Kemudian aku cek barcode-nya, ternyata itu adalah pelindung. Intinya pelindung untuk melakukan itu. Kemudian aku lagi ke rumahnya. Mas, kurir paket saya lagi ya?" kata Mbak Firda. "Iya bener, Mbak. Memang Mbak beli barang gini nggak beli di Alfamart saja," kataku. "Hihis. Mas, jangan keras-keras. Mending masuk dulu saja, jangan di luar, Mas. Nggak enak kalau didengar tetangga." Kemudian aku pun masuk rumahnya. Seperti biasa, Mbak Firda memakai pakaian yang bikin aku gemetar. "Jadi gini, Mbak. Bukannya aku kepo. Maaf juga ya. Tadi di luar, malah aku bicara keras. Mbak Firda beli ini." "Iya, nggak apa-apa, Mas. Ini sambil ngeteh dulu. Santai kan, Mas?" "Ya santai kok, Mbak. Tinggal sedikit barangnya," kataku. "Jadi gini, Mas. Memang aku beli itu online. Karena aku dan suamiku belum ingin punya anak. Terus aku nggak mau KB," kata Mbak Firda. "Oh begitu ya, Mbak. Lah sekarang suami Mbak Firda di mana?" tanyaku. "Masih kerja, Mas. Pulangnya malam. Apalagi suamiku kalau melakukan itu dikit-dikit minta sudah, Mas. Jadi kadang saya jengkel," kata Mbak Firda. Membuatku semakin di puncak. Pikiran yang tak karuan. Pikiran aneh. "Lah, Masnya namanya siapa? Kita belum berkenalan loh," kata Mbak Firda. "Nama saya Putra, Mbak," kataku. "Mas Putra sudah menikah belum?" tanya Mbak Firda. "Belum, Mbak. Masih 24 tahun juga," jawabku. "Olah, berarti Mas Putra berondong nih?" tanya Mbak Firda. "Bisa dibilang begitu, Mbak," jawabku. "Wah, aku kalau sama berondong penasaran banget loh, Mas," kata Mbak Firda. "Penasaran bagaimana, Mbak?
tanyaku. Hehe, enggak kok, Mas bercanda saja, kata Mbak Firda. Seketika aku tambah enggak karuan. Apa karena pikiranku yang negatif? Karena melihat gitar Spanyolnya Mbak Firda. Aku memberanikan diri bertanya, kalau boleh nomor Mbak Firda, aku simpan saja ya. Kalau nanti ada paket lagi, biar aku gampang langsung hubungi, kataku. Boleh Mas, nggak apa-apa. Nanti di chat juga nggak apa-apa. Kalau Masnya butuh teman chat, kata Mbak Firda. Dalam hatiku apa-apaan ini? Kok istri orang sangat mengerikan? Ya sudah, aku pamit dulu Mbak. Tehnya kan belum habis Mas. Habisin dulu. Apa mau kopi susu? Tanya Mbak Firda. Makasih Mbak. Lain kali saja. Kemudian saat aku memberikan gelasnya, tak sengaja aku memegang tangan lembutnya Mbak Firda. Tangannya halus seperti bayi. Lalu kami pun lama berpegangan. Aku terpana sambil melihat gitar Spanyolnya sangat mantap. Mbak Firda pun diam saja. Perasaan tak karuan hingga aku menariknya. Aku sudah nggak tahan. Lalu aku dan Mbak Firda terbawa dalam suasana yang sangat indah di siang itu. Seperti mimpi jadi kenyataan. Mbak Firda tidak menolak sedikit pun, malah keasikan. Aku pun juga asik, sambil memainkan gitar Spanyolnya. Aku baru pertama kali Mbak, tapi asik, kataku. Bisa-bisanya kita begini. Aku tak menyangka akan bersama berondong. Aku terus melakukan itu atas bawah bergantian, sambil main gitar Spanyol. Sudah banyak kali, hingga Mbak Firda pun meminta selesai. Wah, kamu jas pokoknya. Mas Putra, belum pernah ya kamu lihat gitar Spanyolku yang mantap, kata Mbak Firda. Aku yang berterima kasih Mbak, sudah diperbolehkan main gitar Spanyolnya. Rasanya ingin terus memainkan gitarnya. Aku pamit dulu ya, nanti bisa kontak lagi, kataku. Dan aku lalu melanjutkan mengantar barang. Saat di rumah, aku malah keasikan chattingan dengan Mbak Firda. Padahal Mbak Firda sudah menikah. Tetapi aku tak menghiraukannya. Karena saat dengan dia, aku sangat asik. Mbak, kalau hari Minggu besok aku libur. Apa Mbak Firda bisa keluar rumah? Kataku dalam chattingan. Boleh Mas, mau main kemana? Balas lagi, main ke wisata yang indah mungkin. Kalau nggak keberatan Mbak Firda, kataku. Oke lah, aku gas saja. Suamiku juga ada urusan lain, tidak di rumah, kata Mbak Firda. Hari Minggunya aku dan Mbak Firda main ke tempat wisata. Setelah selesai, aku mengajak dia makan. Aku mengajak ke wisata perkebunan daerah dataran tinggi. Wah, di sini dingin sekali ya Mas Putra, kata Mbak Firda. Aku kembali memegang tangannya dan berkata, bagaimana kalau kita cari yang anget-anget Mbak? Kataku. Ya nggak apa-apa Mas, kata Mbak Firda. Aku langsung mengajaknya ke suatu homestay dekat wisata untuk istirahat. Saat di sana aku tak tahan dan ingin mencobanya lagi, memainkan gitar Spanyolnya. Mbak, aku ingin main gitar Spanyolmu, kataku. Bagaimana ya? Ya nggak apa-apa Mas, boleh saja. Biar kita nggak kedinginan juga, tambah Mbak Firda. Aku pun melakukannya, tambah beringas. Mbak Firda semakin menjadi-jadi. Aku kewalahan main gitarnya. Tabuhnya indah, sangat indah. Seperti pertama kali aku melihatnya ini, melebihi segalanya. Aku sampai tak bisa berkata-kata, hanya menuruti perintahnya. Jika dia bilang begini, aku begini. Jika dia bilang begitu, aku begitu. Mbak Firda sangat berpengalaman. Aku yang masih amatir, sampai diajari main gitar Spanyolnya. Berondong kayak, kamu kuat juga ya Mas main gitarnya? Alah, Mbak Firda saja yang sudah berpengalaman dibanding saya, kataku. Aku terus memainkan gitar Spanyolnya hingga beberapa cara dari atas bawah. Bawah atas, samping kanan kiri aku lakukan. Main gitar Spanyol, Mbak Firda enak. Suara gitarnya Mbak aku suka banget. Suara Mbak Firda bikin aku tambah merinding, merdu sekali.
Seperti di film-film, saat sudah sampai puncak, aku melihat pemandangan yang indah. Mbak Firda yang keasikan setelah aku dengannya main gitar Spanyol. Akhirnya kami pun pulang. Aku mengantar Mbak Firda sampai rumahnya. Saat di rumahnya, aku disuruh duduk dulu dan minum kopi. Saat di rumah keluar lagi, perempuan yang cantiknya gak kalah sama Mbak Firda. Mbak, itu siapanya? Mbak Firda, tanyaku. Oh itu mas, itu adikku. Adikku kadang hari Minggu main ke sini. Main dengan anak kecil saya. Oh alah begitu ya mbak, kataku. Tiba-tiba anak Mbak Firda yang masih kecil minta dibelikan mainan dan hanya mau diantar ibunya, yaitu Mbak Firda. Karena kangen, seharian nggak sama ibunya, karena ibunya baru saja denganku. Mas Putra, maaf banget kalau aku tinggal beli mainan dulu, karena anak saya maunya sama saya, kalau sama adik saya malah nggak mau, kata Mbak Firda. Oh ya, saya sekalian pamit pulang saja. Nggak enak lama-lama di sini, kataku. Nggak apa-apa mas, setahunnya adikku Mas Putra baru saja nganter saya beli barang. Kan kopinya baru saja dibuat. Nggak baik mas, nolak rezeki, kata Mbak Firda. Buset, aku berarti dikira gojek dong, gumamku dalam hati. Tapi ya, nggak apa-apa lah, aku juga sudah dapat itu kok, dalam hatiku berkata. Kemudian Mbak Firda keluar. Aku hanya berudah dengan adik Mbak Firda. Linda, tolong temenin dulu Mas Putra. Tadi habis nganter mbak dari suatu tempat. Ditemenin dulu ya, aku nganter Rian beli mainan, kata Mbak Firda bilang ke adiknya yang sedang di dapur. Iya mbak, aku temenin. Linda, adiknya Mbak Firda, juga seperti gitar Spanyol. Aku juga terpesona pada gitarnya. Lalu Linda menemaniku di ruang tamu. Linda, umur berapa sekarang? Tanyaku. Umur 20 tahun mas. Oh alah, berarti adik kelasku ya. Aku juga seumuran sama kamu, kataku. Memang Mas Putra umur berapa? Tanya Linda. Aku umur 23. Ya, selisih sedikit dari kamu, jawabku ke Linda. Lalu, tanpa basa-basi, aku tanya, sudah punya pacar Linda? Tanyaku. Belum mas. Memang kenapa? Kata Linda. Ya nggak apa-apa sih, tanya saja. Seketika aku canggung dan diam saja dengan Linda, karena hanya berudah di ruang tamu. Lalu Linda tanya kepadaku, Mas kan pengantar paket ya? Kalau mau beli barang ini, ada gratis ongkirnya nggak? Tanya Linda kepadaku. Oh itu ada kok, kalau kamu mau pesan saja, ucapku. Linda sambil mendekatiku harum wangi, bikin aku pikiran aneh. Tak sengaja punyanya Linda menyenggolku. Aku tambah deg-degan. Maaf mas, malah nyenggol, kata Linda. Nggak apa-apa kok, hehe, kataku. Lalu saat aku sudah minum kopi dan mau mencuci gelasnya, aku ke dapur. Mas nggak usah repot-repot, nggak baik tamu nyuci gelas, kata Linda. Nggak apa-apa kok mbak, aku sudah biasa kayak gini, biar nggak merepotkan. Tak sengaja tanganku dan tangan Linda bersentuhan. Aku menatapnya, dan Linda menatapku, seperti ada sihir. Aku terpana, lalu tanpa basa-basi aku mendorongnya. Mas Putra mau apa? Kata Linda. Aku diam saja dan langsung melakukannya. Awalnya Linda nggak mau main gitar. Lama-kelamaan Linda mau main gitar Spanyolnya denganku. Adik Mbak Firda ini lebih dari apa yang aku bayangkan. Permainannya sangat lincah saat main gitar Spanyol denganku. Dia menatapku dan aku menatapnya sambil main gitar Spanyolnya. Matanya sambil keasikan. Wah, mantap kamu Linda. Sangat lincah main gitarnya, ucapku. Mas Putra juga pria yang lincah. Linda juga keasikan saat main gitar Spanyol denganku. Akhirnya, aku menyudahinya. Hari Minggu ini aku panen banyak banget keasikan yang tak pernah terduga dari kakak sampai adiknya. Sama-sama lincah main gitar Spanyol. Akhirnya aku pulang dan berterima kasih kepada Firda dan adiknya karena sudah membuatkan kopi. Dan aku pun tak akan pernah melupakan kejadian di hari Minggu tersebut.
Sekian kisahku. Terus tonton video selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak tertinggal video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.